Puji nama Tuhan, shalom teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya setiap kita, maupun yang ada di rumah, terima Tuhan yang hadir. Kami mengucapkan hidup kami, di keluarga kami,
Engkau Tuhan Yesus yang berkuasa atas kehidupan setiap kami orang-orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap meninggikan Engkau. Haleluya. Amin.
Kita masih tetap bersorak-sorai untuk meninggikan nama Tuhan. Amin, jemaat Tuhan semua. Haleluya, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi kami, bagi jemaat-Mu saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu bagi kami ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami ajari selalu bersyukur ya Bapa, dalam menghadapi segala kesulitan kami ya Tuhan, dalam menghadapi permasalahan kami ya Bapa. Bapa, terima kasih karena Engkau memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Lingkupilah setiap hati kami ya Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan lawatan-Mu ya Tuhan. Berilah
kami ya Tuhan. Saat ini ribet sedang kami alami. Permasalahan kami yaitu badai virus yang melanda kami ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami berserah. Tuhan Yesus, Engkau lindungi kami semua, khususnya jemaat-Mu saat ini yang mengalami pergumulan, yang mengalami sakit penyakit, yang saat ini mengalami infeksi virus. Tuhan, hanya Engkau yang berkuasa, hanya Engkau yang mampu menolong kami ya Tuhan. Saat ini kami berdoa buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan, lawat bangsa kami, beri kekuatan bangsa kami, biar bangsa kami bisa menghadapi kesulitan ini. Terima kasih Tuhan. Kami berserah kepadamu, kami memohon padamu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan isi hati-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau lawat hati kami, pikiran kami Tuhan, supaya apa yang kami dengar melalui firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam hati kami, menjadi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu kami berserah dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu pada saat ini Tuhan, ketika kami boleh ada di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa, dengan segala keterbatasan karena situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini Tuhan. Tetapi kami tetap mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan lewat media online Tuhan, dan kami boleh kerjakan Bapa, sehingga kami sebagai umat-umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami bisa tetap beribadah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian penyembahan pengagungan kami hanya naikkan bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak untuk terima semuanya itu Bapa. Dan kami telah memuji memuliakan meninggikan nama-Mu, dan saatnya bagi kami Tuhan semua ingin mendengar suara-Mu. Tuhan, berbicara bagi kami pada saat ini, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Kuduskan hati kami, pikiran kami semua, bahkan telinga kami yang mendengar Tuhan, sehingga jika firman itu boleh disampaikan bagi kami semua, kami merespon firman ini dengan baik, menerimanya dengan baik Tuhan. Apapun bentuknya firman itu, kami percaya itu akan membuat kami semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ambil alih penyampaian firman-Mu pada saat ini Tuhan. Otoritas daripada Roh Kudus kiranya menolong hati kami, sebabkan pikiran kami semua Tuhan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan Yesus, layakkan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah tuntunan Roh. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur pada saat ini, walaupun kita kembali melakukan ibadah kita lewat media sosial, tetapi kita sebagai anak Tuhan dalam situasi terbatas itu kita harus tetap bersyukur dan beribadah kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-6 Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai ayat 49. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mari baca Alkitab masing-masing. Lukas pasal 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku kerjakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat 49, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama seperti seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakan. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Gembala kita memberikan judulnya 2 macam dasar, ya. Tapi kita akan memberikan judul buat kita pada saat ini, yaitu dasar yang kuat atau dasar yang kokoh. Bapak saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tentu tahu bahwa percakapan pembicaraan Tuhan Yesus ini disampaikan ketika ada orang banyak bersama-sama dengan Dia. Ada orang yang mengikuti perjalanan Tuhan Yesus dalam perjalanannya menuju ke Kapernaum. Ada orang banyak mengikuti, dan saya percaya Tuhan menyatakan perumpamaan ini adalah dengan situasi yang terjadi pada saat itu. Saya katakan tadi bahwa ada banyak orang yang mengikuti Yesus, sehingga Tuhan mengatakan perumpamaan itu bagi orang-orang yang mengikuti Dia pada saat itu. Perkataan ini juga masih relevan untuk kita pada saat ini. Bahkan mungkin sampai beberapa tahun ke depan, perkataan perumpamaan ini akan tetap relevan untuk disampaikan. Kenapa? Karena katakan di sini, kenapa kamu berseru kepada Tuhan, sementara engkau tidak melakukan apa yang saya perintahkan? Nah, saya katakan tadi bahwa Yesus menyatakan perumpamaan ini ketika orang banyak mengikutinya. Yesus melihat pada saat itu, pada situasi itu, orang-orang yang banyak itu, yang mengikut Dia, tidak semuanya ingin mengikut perjalanan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Saya percaya tidak semua orang, rombongan orang itu akan mau mengiring Yesus sebagaimana yang Tuhan kehendaki mengiring Dia seperti apa. Maka dikatakan, bukan yang berseru-seru kepadaku. Kenapa kamu berseru kepadaku? Tuhan. Sementara apa yang saya perintahkan, apa yang saya nyatakan kepada kamu tidak meresponnya dengan baik. Nah, Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, pada zaman ini pun perumpamaan ini masih harus dinyatakan bagi kita. Ada banyak orang mengaku sebagai anak Tuhan, ada banyak orang mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi dia tidak mengiring Yesus sebagaimana dia mengiring Yesus yang sebetulnya. Sehingga ketika ada persoalan, ketika ada masalah, dia hanya berseru, Tuhan. Selebihnya, selewat itu, lewat juga. Kenapa? Karena dia hanya menginginkan hal-hal yang baik daripada Tuhan. Dia hanya menginginkan pertolongan daripada Tuhan. Makanya dia berseru. Ada Tuhan berkata, kenapa kamu berseru kepada saya, Tuhan? Ada banyak. Makanya dikatakan di sini, kamu mau tahu nggak? Orang yang berseru kepadaku itu, orang yang takut kepadaku adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Itulah yang disebut dari perumpamaan itu. Itu 2 macam dasar. Seperti orang membangun rumah. Kita tahu bahwa membangun rumah itu pastilah kita tahu, pasti ada pondasinya. Tergantung pondasinya itu mau dalam, mau pasang cakar ayam atau hanya batu cadas biasa dibikin. Tergantung fungsi daripada bangunan itu sendiri. Kalau bangunan yang bertingkat-tingkat, maka dia akan pakai paku bumi, akan ditancapkan di atas pondasinya, di bawah pondasinya itu supaya kuat, tidak goyah. Nah, kalau saudara kasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini sangat luar biasa bagi kita, menyadarkan kita, jangan-jangan selama ini kita hanya berseru kepada Tuhan tanpa kita sadar, atau mungkin kita sadar juga, tetapi kita mengabaikan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga saya katakan tadi, perumpamaan ini masih relevan untuk dibicarakan sampai kapanpun. Karena apa? Orang-orang yang seperti ini pasti ada dalam kehidupan di dunia ini, sehingga perlu diingatkan, perlu dikasih tahu. Nah, dikatakan di sini di ayat 47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan mengumpamakan,
mengibaratkan orang yang seperti ini seperti apa. Nah, orang yang dengar firman Tuhan dan dilakukan firman Tuhan itu, maka Tuhan umpamakan seperti orang yang membangun rumah. Sebelum dia membangun rumah, maka dia akan gali dulu lubang atau untuk menaruh fondasi. Maka dia akan menggali. Dikatakan di sini dia menggali dalam-dalam. Ya. Firman ini sebenarnya juga dicatat oleh Matius, tetapi di Lukas ini lebih dalam itu. Sekarang dia menggali dalam-dalam. Kalau di Matius hanya ditulis membangun dasar di atas batu, tapi di sini jelas dia menggali dalam-dalam tempat pondasinya, di tempat batu itu ditaruh. Kenapa perlu harus digali? Kalau batu ditaruh doang, langsung ditaruh slup, dikasih besi langsung dicor, itu kurang kuat, itu bisa meleset. Tetapi ketika digali, maka dia akan kuat. Batu pondasi tidak akan goyah, tidak akan bergeser. Nah, dikatakan di sini, maka dia akan menggali dalam pondasinya. Ini yang menjadi pelajaran penting bagi kita. Kalau dia menggali tanah, maka diperlukan tenaga yang sangat kuat untuk menggali. Amin. Kalau kita juga ingin kuat, ingin kokoh di dalam Tuhan, maka kita juga perlu kuat. Maka kita perlu kerja ekstra di dalam apa? Di dalam doa kita, di dalam pujian penyembahan kita, di dalam kita membaca firman Tuhan. Itu artinya menggali dalam-dalam, bukan menggali seperti yang dikatakan di sini. Tapi itu adalah perumpamaan bagi kita. Bagaimana kita menjadi kuat di dalam Tuhan? Maka respon kita itu adalah bagaimana kita meresponi firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Nah, kalau saudara kasih oleh Tuhan, dikatakan di sini bahwa dia menggali dalam-dalam, artinya dia tidak menggali asal-asalan. Ya gali-gali aja lah, yang penting digali enggak. Tapi katakan di situ adalah menggali dengan dalam-dalam. Ini yang jadi persoalan bagi kita. Di dalam kita mengikut Tuhan pun ya sudahlah. Orang mau gereja ikut saja. Orang mau ada acara persekutuan ikut. Jadi apa yang dilihat itu yang diikuti, tanpa punya pendirian, tanpa punya ketetapan hati, tanpa tujuan. Ya siapa tahu itu aja prinsipnya, tanpa dia punya harapan yang pasti dalam Tuhan. Nah, ketika dia menggali dalam, maka dia memerlukan tenaga, bahkan memerlukan biaya, memerlukan waktu. Demikian juga halnya dengan kita kepada Tuhan. Ketika kita mengiring Yesus, perlu tenaga yang kuat, perlu tenaga yang ekstra, perlu juga waktu yang kita berikan kepada Tuhan, bukan sisa-sisa waktu kita yang kita berikan kepada Tuhan, tapi kita memang punya niat, punya hati yang jelas dalam hati kita. Saya mau menuju Tuhan, berarti saya harus siapkan waktu untuk Tuhan, untuk saya menuju membangun mesbah kepada Tuhan. Sehingga waktu ini kita akan, kalau secara dunia percuma, buat apa sih itu pikir dulu. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita percaya kita harus seperti orang yang membangun rumah dengan menggali pondasinya dengan Tuhan. Sehingga dikatakan dia seperti diumpamakanlah kita kalau kita kuat itu di dalam kehidupan ini seperti orang yang membangun. Dan itu yang benar. Jadi kalau orang membangun rumah tanpa pondasi, tanpa digali, saya percaya gempa cuma berapa skala Richter pun itu bisa goyah. Kenapa dia nggak kuat, dia nggak. Tapi ketika digali dalam-dalam, itu akan kuat. Demikian halnya dalam kehidupan kita. Kenapa dikatakan dasar yang kokoh? Dasar yang kokoh itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Dan firman itu harus kita responi dengan baik dan benar. Setiap firman itu, ketika kita membaca firman, kita harus meresponi firman itu dengan baik, dengan benar. Sehingga apa? Itu yang menjadi modal bagi iman kita untuk kita boleh tetap kuat. Ketika dikatakan tadi badai datang, topan datang, rumah yang digali dalam-dalam ini tetap kuat. Persoalan, pergumulan dalam kehidupan ini itu adalah badai-badai dalam kehidupan kita.
Tetapi seperti banyak orang, waktu kita sering mendengar orang menghadapi persoalan itu hanya dua. Dia meninggalkan Tuhan atau dia semakin mendekat kepada Tuhan. Pilihan ada di tangan kita. Tuhan tidak pernah memaksa, kalau kamu berbeban berat, kamu harus datang kepada saya. Tapi hanya dianjurkan, marilah kepada Tuhan, hai kamu yang berbeban berat. Hanya dianjurkan, tidak dipaksa. Jadi makanya Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat demokratis. Ya. Dia tidak memaksa, tetapi dikasih tahu jalan ini yang menuju kepada kebenaran, kepada kehidupan. Jalan ini yang menuju kebenaran dan kepada kekekalan, kematian kekekalan. Tinggal kita yang memilih. Tuhan memberikan kita hak untuk memilih apa yang harus kita pilih. Tetapi saya percaya kita pasti memilih menuju jalan kehidupan. Amin. Tidak ada orang menuju jalan kematian yang kekal kalau dia masih sehat, ya. Kecuali sudah gila ya, nggak dipikirin lagi seperti itu. Tetapi saya percaya kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti menuju jalan kehidupan itu. Dan itu ada di dalam Tuhan, dan itu ada di dalam firman Tuhan itu sendiri. Itulah makanya saya katakan tadi, respon kita kepada firman Tuhan itu harus benar-benar dengan baik dan benar. Dengan hati yang baik, dengan hati yang tulus ketika firman itu sampai kepada kita. Ada banyak firman yang membuat kita tersinggung. Memang itu tujuan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan sampai kepada kita, kita tidak tersinggung. Jangan-jangan kita sudah sama seperti penghulu-penghulu dunia ini. Kenapa? Karena firman itu mengorek, mengkikis segala kedagingan, segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu akan dikikis. Sementara daging ini, kemauannya, keinginannya adalah hal-hal yang duniawi. Ketika datang versi Tuhan lewat firman-Nya, yaitulah versi ilahi, itu bertolak belakang dengan versi yang dirindukan, diinginkan oleh tubuh kita. Maka itu sakit. Kenapa ada lagunya? Kenapa sih yang enak-enak itu dilihat, itu yang dilarang? Maunya mata ini kan yang enak-enak mau dilihat. Maunya telinga ini kan gosip-gosip burung yang mau didengar. Ya, tetapi kan persituan beda. Mata itu harus dipakai untuk melihat yang benar. Mulut harus dipakai untuk berkata yang benar. Telinga dipakai untuk mendengar yang benar, bukan mendengar kabar burung sana sini, sampai lagi ke sana, sampai lagi ke sana. Enggak. Nah, dikatakan di sini bahwa kita diumpamakan seperti orang yang membangun dasar, membangun rumah di atas dasar yang digali dalam. Saya percaya kehidupan kita pasti diperhadapkan pada persoalan kehidupan kita. Dan yang menilai, yang bisa menilai kita ini benar-benar mengiring Yesus adalah ketika ada badai itu. Ketika ada persoalan itu yang membuat kita, itu yang bisa menilai kita. Apakah kita ini benar-benar memang mengiring Yesus dengan baik. Kalau orang kehidupannya enak, santai, tanpa persoalan, makan serba ada, telepon serba punya kuota, pengen main, pengen shopping, pengen apa, itu nggak pusing itu orang hidup ini. Dan saya percaya itu di dalam Tuhan pasti lemah, karena dia tidak belajar. Bapak saudara kasih oleh Tuhan, mungkin kita kenal namanya pohon kurma. Mungkin ada yang juga merasakan buah kurma seperti apa ya. Kita tahu bahwa pohon kurma ini ketika dia mau ditanam, mau dibibitkan, ketika dia dikubur di dalam tanah, maka di atas bibitnya itu akan ditaruh batu atau beban berat. Sehingga ketika dia mau bertumbuh, dia tidak langsung mendongak ke atas, tapi dia ditutup dengan batu atau apa yang bisa memberatkan dia, sehingga dia tidak langsung muncul ke permukaan, tapi ditutup sampai seberapa waktu
akar daripada biji kurma itu sudah benar-benar tertancap di tanah. Sehingga akarnya itu sudah tertancap di tanah, baru batunya itu dilepas sehingga dia bertumbuh. Itulah makanya pohon kurma itu mempunyai akar yang sangat banyak dan lari kemana-mana. Ketika angin badai datang, kita kalau pernah ke Timur Tengah atau Afrika bagian yang dekat-dekat kayak Jajair Solo itu kalau musim hujan salju itu anginnya tuh nggak ada apa-apanya angin sini, puting beliung itu benar-benar. Tapi pohon kurma ini kenapa dia tidak pernah rubuh, tidak pernah tumbang? Karena itu tadi dia itu benar-benar tertancap dulu di dalam tanah akarnya itu, baru dia naik bertumbuh ke atas. Artinya dalam pertumbuhan itu dia harus benar-benar ditaruh, harus benar-benar dalam dulu akarnya itu. Artinya juga beban itu yang ditaruh di atas mulut lubang batu ini juga adanya beban. Sehingga ketika beban itu datang, dia tetap bisa akarnya dalam tanah. Beda halnya dengan kalau kita membibitkan atau cabai tomat dengan pupuk yang banyak. Mungkin ibu-ibu yang pernah menanam sesuatu di sini, coba kita tanam atau cabai itu pupuknya sangat banyak, dia pasti langsung tumbuh tinggi sekali, langsung tumbuh. Tapi dia lemah, dia juga tidak menghasilkan buah yang baik, dia hanya tinggi batangnya saja. Sama halnya dengan manusia seperti saya katakan tadi. Orang yang masa hidupnya itu mengalami hal-hal yang benar-benar bisa dikatakan ya berkecukupan. Ketika ada masalah, saya percaya dia tidak akan sekuat orang yang biasa hidup dengan sederhana. Saya percaya tidak akan sekuat orang yang hidup dalam kesederhanaan dengan orang yang hidup mewah. Dan kita itu bisa lihat dalam kehidupan masyarakat yang bisa kita lihat orang-orang yang seperti ini. Masalah sedikit aja sudah kemana-mana. Tapi orang yang biasa, yang hidup dari sana, itu pasti kuat. Itu kenapa? Karena dia sudah tertanam di dalam hal yang kuat itu. Sehingga dia bukan lagi orang yang cengeng, bukan lagi orang yang langsung menonjolkan dirinya. Nah, Bapak Saudara kasih oleh Tuhan, dikatakan di sini bahwa dia menggali dalam-dalam dan juga meletakkan dasarnya itu di atas batu. Jadi sudah digali dalam-dalam, ditaruh juga batu sebagai dasar, sebagai tempat atau tatakan daripada pondasi itu sendiri. Sehingga benar-benar batu itu, batu penjuru kehidupan kita itu adalah Yesus Kristus sendiri. Batu karang, batu penjuru kehidupan kita itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi ketika kita benar-benar ditanam, digali di dalam kebenaran firman Tuhan itu, dan kita menempatkan hidup kita itu di atas batu karang itu, yaitu Yesus Kristus sendiri, saya percaya badai apapun yang datang, kita pasti tetap kokoh dan kuat berdiri di dalam Tuhan. Amin. Kita tidak akan goyah, tidak akan rebah. Angin topan boleh datang, tapi itu akan mengikuti gerakan kita. Tapi kita tidak akan sampai tergeletak. Kenapa? Karena kita sudah ditanam, sudah ditaruh di atas batu, yaitu batu karang Yesus itu sendiri. Nah, saya katakan tadi bahwa dalam respon kita kepada firman Tuhan itu, kita harus seperti mungkin kita kenal namanya spon ya, yang buat cuci piring itu. Spon itu kalau di posisi sudah diperas begini, ketika ditaruh di gelas yang ada airnya, maka dia akan langsung diserap semua air itu dan habis. Beda kalau kita taruh batu di dalam botol, maka air itu akan tumpah. Muntah, dia tidak mau. Dia tidak mau respon firman Tuhan. Tapi kehidupan yang seperti spon ini, ketika orang mendatang, dia langsung
direspon dengan baik, dia langsung diterima dengan baik. Nah, respon kita kepada firman Tuhan ini yang menentukan kita. Apakah kita ini akan kuat? Apakah kita ini akan kokoh dalam menjalani kehidupan yang ada Tuhan berikan bagi kita? Kenapa? Karena perjalanan kehidupan kita tidak akan pernah lepas namanya daripada persoalan. Tidak akan pernah lepas daripada persoalan. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita menghadapi persoalan ini. Dengan adanya persoalan, dengan ada pergumulan, dengan adanya penyakit, dengan ada tantangan, apakah kita akan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, atau sebaliknya malah kita akan meninggalkan Tuhan? Ada banyak seperti dikatakan tadi, bahkan orang yang sudah melayani Tuhan pun dia bermasalah dengan sesama, dengan saudaranya atau siapa temannya pun, itu bisa berpengaruh kepada pelayanan yang dikerjakan dalam suatu gereja. Ada orang-orang seperti ini, dia bermasalah dengan orang di luar, tapi dibawa-bawa masalahnya ke dalam pelayanan, ke dalam gereja. Nah, ini yang dikatakan, kenapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan? Kamu tidak melakukan apa yang saya perintahkan. Ini orang yang gampang hancur lebur, seperti orang yang membangun rumah tadi itu tanpa ada fondasi, ditaruh di pasir, di atas pasir saja, tanpa ada kekuatan. Ketika ada masalah, baru angin sepoi-sepoi yang datang, dia sudah kelepak-kelepak. Gak usah angin topan yang datang, baru angin sepoi-sepoi, dia sudah tidur, sudah rebah. Kenapa? Karena dia tidak punya dasar. Nah, itu masih katakan sangat relevan firman ini disampaikan bagi kita, bahkan untuk kapanpun firman ini masih sangat relevan. Ini untuk mengingatkan kita semua, supaya ketika kita benar-benar berseru kepada Tuhan, kita tidak hanya berseru kepada Tuhan, tetapi dalam kita berseru kepada Tuhan itu harusnya kita punya dasar, harusnya kita punya modal. Oh iya ya, ketika saya berseru kepada Tuhan, biar seruan saya ini direspon oleh Bapak saya, tentunya saya juga harus melakukan, harus menyenangkan hati. Bapak seperti anak, dan mungkin kita juga kepada anak kita. Coba kalau anak kita baik sama kita, yang masih kecil, atau yang kalau dia baik dengan kepada kita, saya percaya seorang bapak atau seorang ibu pun, ketika anaknya meminta sesuatu kepadanya, maka itu akan cepat diberikan. Demikian hanya dengan Bapak kita di surga. Amin. Ketika kita berseru kepada Tuhan, tentunya kita juga harus punya sesuatu yang di mata Tuhan itu bisa menggugah hatinya Tuhan, untuk dia bisa meresponi suara kita, untuk bisa Tuhan, untuk menggugah hati Tuhan, untuk memberkati kita, sehingga kita tidak hanya berseru-seru semata, tetapi ada sesuatu yang Tuhan lihat di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, bahkan dalam kehidupan kita, yang membuat tangan Tuhan itu terbuka untuk memberkati atau menjawab setiap seruan dan permohonan kita ini. Sehingga kita tidak hanya mau enaknya saja. Ini yang perlu bagi kita kalau saudara kasih oleh Tuhan. Setiap firman itu, apapun bentuknya firman itu, saya percaya itu akan membuat kita semakin indah di hadapan Tuhan. Tidak ada firman yang diajarkan untuk membuat orang semakin tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi firman itu adalah firman yang hidup, dan itu dapat mengubah kehidupan kita. Firman itu pun bisa berbicara di dalam hati kita, karena firman itu sendiri adalah Tuhan itu sendiri. Jadi dia adalah firman yang hidup. Itulah makanya firman itu bisa berbicara di dalam hati kita. Mungkin bahwa saudara punya pengalaman, ketika kita membaca firman, mungkin suatu nats kita baca berulang-ulang, maka ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Ketika membaca, merenungkan firman ini sampai beberapa lama kita renungkan, maka akan Tuhan taruh. Itulah firman itu, buktinya bahwa firman itu hidup. Itulah makanya firman ini katakan bisa berbicara di dalam hati kita. Saya kalau persiapan firman seperti ini, biasanya saya seperti itu.
Saya baca, saya pelototi, nanti ada satu kalimat, ada satu kata yang datang ditulis. Nah, itulah firman ini. Nah, ini yang harus menjadi landasan, ini yang harus menjadi fondasi dalam kehidupan kita supaya kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang kokoh. Ini adalah cerita seperti telur atau kacang panjang. Itu kalau kacang panjang ketika dia masih mentah, itu kalau dipencet keras kan ya. Telur kalau masih mentah, kalau dipencet itu gampang pecah. Tapi ketika dua ini kita rebus, telur kita rebus, kacang panjang kita rebus, mana yang berubah? Kacang panjang akan menjadi lembek, akan menjadi lemah. Telur akan menjadi, dia akan menjadi keras. Kalau yang masih mentah dari kita kerja sedikit, dia pasti akan pecah. Dibikin hal dalam kehidupan kita ini. Kita ibaratkan itu jadi panas, itu adalah gurun pasir. Amin. Itu adalah penderitaan. Itu adalah kekeringan. Itu adalah derita yang dialami oleh umat manusia. Tetapi kalau kita seperti telur tadi, dengan adanya penderitaan itu, ternyata itu membuat kita semakin kuat, semakin kokoh. Bukan seperti kacang panjang atau wortel atau apa sejenisnya itu. Ketika dia direbus, ketika dia dipanaskan, dia menjadi lembek, dia menjadi lemah, dia menjadi letoi. Tetapi seperti telur, ketika dia dipanaskan, direbus sampai mendidih, dia menjadi kuat, dia semakin kokoh. Demikian hal dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan membawa kita kepada gurun pasir, kepada lembah yang lama, itu harus membuat kita semakin kuat, semakin kokoh, semakin keras di dalam iman dan percaya pengharapan kita kepada Tuhan. Bukan menjadi lembek, tetapi itu yang membuat kita akan semakin strong, akan semakin kuat untuk baik di dalam menjalani kehidupan kita ini. Kita harus kuat mengiring Yesus. Kenapa mengiring Yesus harus kuat? Karena memang mengiring Yesus itu memang harus mengalami sesuatu yang sangat menyakitkan bagi daging kita ini. Dan Tuhan sudah memberitahukan itu jauh-jauh sebelumnya bahwa ketika mengikut Dia, maka kita harus siap memikul salib kita. Kita harus siap memikul kuk yang diberikan kepada kita. Jadi kalau dibilang mengikut Tuhan itu enak, gampang, sehat-sehat, berkat-berkat terus, itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Bukan ajaran Tuhan Yesus yang benar. Tetapi ajaran Tuhan itu adalah ikutlah aku, pasanglah kuk yang ada padaku. Itu berarti ada sesuatu. Ketika mengikut Yesus itu, ada yang harus kita tanggung, ada yang harus kita derita. Makanya dikatakan, siapa ingin beribadah, dia harus mengalami aniaya. Jadi jangan terlalu respon kita kepada kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Ketika kita ingin beribadah, kita seperti dikejar-kejar, kita seperti itu. Memang itu sudah ada. Cuman bagaimana kita menyikapi hal itu, tentu kita harus membangun hubungan yang baik dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Tetapi itu sudah jelas, memang dunia ini tidak mau mengenal Tuhan, memang dunia ini tidak mengenal Tuhan dan tidak menerima Tuhan, sehingga dimusuhi, sehingga dikejar-kejar. Nah, orang kalau tidak kuat, kalau tidak kokoh dengan firman, maka dia akan lari, maka dia akan menjadi pengecut, dia akan murtad kepada Tuhan, bahkan dia akan malu untuk mengakui bahwa dia adalah seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saya percaya kita semua umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini, tidak ada satu orang pun yang tidak mengakui kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab kenapa? Kalau kita mengakui Yesus di dunia ini, mengakui Dia adalah sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, maka Bapa di surga pun akan mengakui kita sebagai anak.
Jadi kalau saudara kasih oleh Tuhan, mari jadilah orang yang kuat, jadilah merespon firman itu seperti spon. Jadilah seperti telur itu di dalam menjalani ketika direndam di bawah dalam lembah kekelaman, gurun pasir penderitaan, dia bukan lembek, tetapi dia menjadi kuat. Tapi orang melihat ketika dia belum direndam, belum direbus, belum ditekan, belum mengalami penderitaan, dia adalah sesuatu bara yang gampang pecah, lembek. Tapi ketika dengan penderitaan itu yang membuat dia menjadi strong, menjadi kuat. Dan ini yang menjadi harapan bagi kita semua. Kalaupun kita mengalami persoalan pergumulan kehidupan yang begitu pelik, maka saya pastikan, mari kita jadikan itu membuat kita kuat, membuat kita kokoh di dalam Tuhan. Supaya apa? Kita bisa keluar menjadi pemenang dalam setiap pergumulan kita. Kita bukan lagi orang-orang yang cengeng, kita bukan lagi orang-orang yang lebay, tetapi kita adalah orang-orang yang kuat, yang siap pahit. Untuk apa? Untuk menjalani kehidupan ini. Kenapa? Karena tujuan kehidupan kita pasti ending-endingnya adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang menyenangkan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Tetapi itu bagi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih menjadi pelaku firman. Dalam Yakobus 1 ayat 22 berkata, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar semata. Kalau kamu hanya pendengar, kamu akan menipu dirimu sendiri. Barat seperti orang yang bercermin di depan cermin. Ketika dia lewat, maka lupa juga wajahnya. Ketika sudah teringat lagi bagaimana bentuk wajahnya. Itulah orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan tanpa meresponi, tanpa melakukan firman Tuhan. Artinya, sesungguhnya tidak ada gunanya kalau hanya untuk mendengar. Tetapi yang lebih utama adalah meresponi, melakukan firman Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak Saudara kasih oleh Tuhan, dalam keadaan semacam ini, keadaan yang sekarang ini, bahkan kita sekarang pun sampai ibadah online seperti ini karena ada peraturan pemerintah, PPKM, perketatan ya, kegiatan masyarakat, sehingga apapun ditutup sekarang. Hanya yang hal-hal atau tempat-tempat yang sangat urgent yang dibuka, orang bekerja di bumi. Tetapi apakah hal ini akan menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan? Tentu tidak. Kita harus tetap berdoa. Kalau kita tidak punya media sosial, mari kita berdoa di dalam rumah kita masing-masing. Amin. Kalau dunia ini sementara dengan ada peraturan tidak mengizinkan kita untuk berkumpul beribadah dalam rumah Tuhan, mari kita beribadah juga di dalam rumah kita. Kalau kita tidak bisa mengikuti online seperti ini, mari kita bangun ibadah sendiri di rumah dengan kita berkumpul dengan keluarga, suami, istri. Mari kita datang kepada Tuhan. Sehingga apa? Karena mengikut Yesus itu tidak dengan situasional, tetapi itu adalah sesuatu yang konsisten. Amin. Kalau lagi boleh ya beribadah. Kalau tidak boleh ya nggak usah, enggak. Tetapi mengikut Yesus itu, mengiring Yesus itu adalah sesuatu yang konsisten, bukan yang situasional. Tapi konsisten, terus menerus kita harus beribadah kepada Tuhan. Bagaimana cara beribadahnya itu bukan menjadi persoalan, tetapi hati kita itu ada niat untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang ada di tempat ini, terlebih yang ada di rumah sekarang ini, mari bangun terus hubunganmu dengan Tuhan. Jadilah engkau seperti orang yang membangun rumah. Ketika dia sebelum membangun, maka sudah dipikirkan untuk menggali dalam-dalam fondasinya supaya dia kuat, supaya dia kokoh. Ketika ada masalah, dia tetap kokoh, dia tetap kuat. Kita tidak mau menjadi orang yang sembarangan yang membangun rumah asal-asalan. Ketika datang angin sepoi, dia berserakan, dia berterbangan, dia rubuh. Tapi kita adalah orang-orang yang dituntut oleh Tuhan menjadi orang-orang yang bijaksana. Dikatakan orang-orang yang bijaksana yang membangun rumah perlu dengan perhitungan, perlu dengan sesuatu, harus diprediksi. Demikian kita halnya dengan Tuhan. Sebelum
Tuhan menjemput kita. Sebelum ajal menemui kita, kita harus tetap menjaga konsisten kita di dalam Tuhan. Amin. Kita harus tetap menjaga iman percaya kita kepada Tuhan. Ketika ajal itu datang, maka Tuhan juga punya modal untuk bisa menempatkan kita bersama-sama dengan Dia kelak di dalam kehidupan yang kekal. Sehingga Dia dikatakan, "Kau hanya berseru saja kepada Tuhan, Tuhan." Tetapi Tuhan melihat kita. Bahkan Tuhan bisa merasakan apa yang kita perbuat itu. Tuhan juga itu bisa rasakan. Apa yang kita alami itu pun, itu juga Tuhan bisa rasakan. Tetapi bagaimana kita melewati semuanya itu, tentu kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus datang kepada firman Tuhan. Kenapa? Karena disitulah kekuatan kita. Tidak ada yang bisa memberikan kita kekuatan. Hanya bersama dengan Tuhan kita tetap kuat menjalani kehidupan ini. Demikian firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Firman yang sangat sederhana ini boleh memberkati kita semua, Bapak Saudara kasih Tuhan. Intinya adalah yang menentukan kita kuat dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita meresponi firman itu, bagaimana kita meresponi Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau respon kita benar, kalau respon kita baik, maka kita akan kuat, kita akan kokoh, dan pada akhirnya kita akan menjadi keluar sebagai pemenang di dalam kehidupan ini. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam doa, kita angkat satu pujian Roh yang hidup. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengar pada saat ini Tuhan. Sebagaimana puji ini Bapa, dialah Roh-Mu yang hidup itu memenuhi kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika Roh-Mu yang hidup itu memenuhi kehidupan kami, maka itu akan membawa kami lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Maka itu akan membuat kami meresponi firman-Mu dengan baik dan benar Tuhan. Sehingga kami Tuhan, di hadirat kami Tuhan, di rumah, di dalam hadirat-Mu Tuhan, di dalam altar-Mu Tuhan, ada kehausan, ada kelaparan di dalam hati kami. Jiwa
persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, badai apapun tidak akan bisa membuat kami lemah di dalam Engkau, tidak akan dapat memisahkan kasih-Mu dengan kami. Bahkan itu akan membuat kami semakin melekat akan Engkau, akan semakin strong, akan semakin baik di dalam Engkau. Masalah persoalan tidak akan bisa membuat kami lemah karena ada firman itu, ada dasar, ada fondasi yang melatar belakangi kehidupan kami, yang memenuhi kehidupan kami. Tuhan Yesus, mungkin kami terbatas untuk memahami kebenaran firman dengan latar belakang kami masing-masing Tuhan, dengan pemikiran kami yang berbeda-beda Tuhan. Tetapi pada hari ini Tuhan, biar Roh-Mu yang hidup itu yang menyatakan firman ini bagi setiap kami yang mendengar, bahkan melihat siaran ini. Hamba-Mu terbatas, bahkan Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman. Tetapi lawatan Roh itu tidak akan pernah berhenti untuk menyatakan kebesaran-Mu, untuk menyatakan maksud dan tujuan di dalam kehidupan kami Tuhan. Apa yang ingin Kau sampaikan bagi kami, biarlah Roh itu Tuhan yang terus menyatakan itu dalam batin kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, bahwa firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman itu akan melakukan, mengerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang ajaib di dalam kehidupan kami Tuhan. Firman itu akan menghasilkan kehidupan. Firman ini akan membuat kami semakin indah dan semakin layak di hadapan Tuhan. Biarlah firman ini yang menguasai kami Tuhan, bukan kami yang menguasai firman. Ketika kami menjadi menguasai firman, maka kami menjadi orang yang sombong, maka kami akan menjadi orang yang tidak dapat dikendalikan, karena kami sudah berlandaskan pikiran dan pengetahuan kami. Ketika firman ini yang menguasai kami, maka firman itu akan menundukkan kami di bawah kaki-Mu Tuhan, akan membawa kami duduk diam di bawah salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, mungkin yang tidak sempat ikut beribadah ini Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati, melawat hati mereka. Jangan lewatkan satu orang pun di antara jemaat-Mu, tapi lawatan-Mu Tuhan nyatakan bagi kami semua Tuhan. Mungkin ada malam pergumulan yang begitu berat, yang begitu pelik, tapi lewat firman pada saat ini Tuhan menguatkan kami semua, memberikan kami harapan bahwa kami harus kuat, bahwa mengiring Kau Yesus, kami harus bisa keluar sebagai pemenang, karena ada Tuhan yang selalu setia bersama-sama dengan kami. Dan biarlah Tuhan pengharapan kami seperti saung yang matang Tuhan di dalam Engkau Bapa, sehingga kami terus melekat di dalam Engkau Tuhan. Kami terus mendekatkan diri kepada-Mu Tuhan. Kalau kami menjauh daripada-Mu, maka dunia ini akan menyeret kami Tuhan. Tapi lewat firman pada saat ini, diajarkan bagi kami semua Tuhan, agar kami mencari Engkau dalam kehidupan kami, agar hidup kami taruh di atas fondasi batu yang kuat, batu penjuru itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman. Lawati hati kami semua Tuhan. Lawati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa kami Tuhan dan permohonan kami lewat ibadah kami kerjakan pada saat ini Tuhan. Sehingga ketika kami selesai ibadah ini Tuhan, kami ada merasakan sukacita daripada Tuhan. Hati kami diperbaharui, iman percaya kami semakin dikuatkan, semakin ditingkatkan Tuhan. Kami menjadi naik level di dalam Engkau Tuhan. Kami naik terus di dalam Engkau Tuhan. Kami akan terbang bersama dengan Engkau. Kami tidak mau terlelap, kami tidak mau terjatuh, kami tidak mau sampai terbang Tuhan. Tapi kami ingin bangkit di dalam Engkau Tuhan. Karena ada upah, ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi setiap
dan Tuhan mengiring Engkau bukan perkara mudah, bukan perkara gampang. Ada harga yang harus kami bayar, ada sesuatu yang harus kami korbankan Tuhan. Tetapi kami percaya apa yang kami korbankan terhadap Engkau itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan itu membuat Engkau untuk tergerak, untuk terus menyertai perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Bapak Saudara kasih yang mulia Tuhan, bagi yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, mari kita sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Dan anugerah daripada Allah Bapa, kasih dan sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah kami pada saat ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan